Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa ta'ala wa tadzakkara katsiran wa fa'idha. Ikhlas wa istighfar wa salat wa taslim bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doa al-huda wa tilawat al-khair. Ya qawiyallahu wa bihi wa rabbi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan di sore hari ini, di hari Senin, hari yang mana kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari yang aku telah dilahirkan di hari itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang insyaallah hari yang berberkah, dan alhamdulillah hari ini kita isi dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita isi dengan zikir, kita isi dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya menjadi sebab penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari di kitab yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita sudah sampai kepada pembahasan doa kunut, yang mana apabila kita membaca kitab beliau ini, sama artinya kita seakan-akan belajar dengan beliau. Kemudian kita juga seakan-akan mengambil berkah kepada beliau. Kita sudah sampai doa kunut tentang Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Itu sudah selesai. Tinggal kita sambung lagi, sambung doanya, wa barik li fima a'tait. Itu kalau kita sembahyang semalam itu sorangan. Kalau kita sembahyang sorangan, maka kita baca wa barik li. Kalau kita sembahyang berjamaah, maka yang imamnya membaca wa barik lana fima a'tait. Jadi li-nya diubah menjadi lana, karena lananya bermaknakan kami, bagi kami. Kalau li itu bagi aku aja. Artinya munnya kita berjamaah terus kita imamnya membaca li, berarti doanya gasan imam aja, untuk aku aja. Sedangkan mereka berjamaah maka membacanya lana. Nah, ini artinya wabarik li fima a'tait, ya Allah berikanlah keberkahan kepada aku pada seluruh apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Doa singkat tapi maknanya luar biasa. Di doa kunut ini disebutkan di antaranya doa yang ini, barik li fima a'tait. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kepada kami pada seluruh apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi di situ kita otomatis Allah Ta'ala memberikan kita umur, maka di situ kita minta berkah lawan Allah Ta'ala. Fima a'tait, kepada seluruh yang Allah Ta'ala berikan lawan kita. Apa aja umur yang ada, kita minta keberkahan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikannya anak, kita bisa anak, andai kata, maka di situ termasuk juga kita sudah minta keberkahan lawan anak kita. Kita yang mempunyai harta, maka ketika kita membaca doa kunut, kita sudah meminta keberkahan di dalam harta tersebut. Pokoknya apa yang Allah Ta'ala beri lawan kita, kita minta keberkahan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa barik li fima a'tait. Apa aja pokoknya Allah Ta'ala berikan pakaian, kita mintakan keberkahan di pakaian tersebut. Allah berikan rumah, kita minta berkah di rumah itu. Allah berikan lawan kita kendaraan, motor, maka kita minta keberkahan di situ. Jadi doa kunut ini luar biasa. Kalau kita ketinggalan doa kunut ini, berarti ruginya kita, rugi benar kita. Karena makna doa kunut ini luar biasa. Keberkahan yang kita minta pada umur, artinya umur kita itu
andai kita mempunyai umur A dan si B ini, A ini mempunyai umur dia 40 tahun, si B umurnya 40 tahun. Kalau si A tadi, Allah Ta'ala hendak memberikan keberkahan umur pada si A, maka si A ini dia akan lebih banyak berbuat taat daripada si B. Kenapa? Karena si A tadi Allah Ta'ala berikan keberkahan dengan dia. Karena arti berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Nah, si A tadi karena umurnya Allah Ta'ala berikan keberkahan, maka dia bisa mencapai ibadah yang sangat banyak dibanding dengan si B yang umurnya kada Allah Ta'ala berikan keberkahan. Artinya berkah itu sekalipun umurnya sama, tapi hasilnya beda, itu namanya berkah. Sama tapi hasilnya beda. Orang yang sekolah, terkadang orang kawal lulus sekolah itu dicapainya dengan belajar andai 10 tahun. 10 tahunnya lulus sekolah 10 tahun. Cuma ada orang yang Allah Ta'ala berikan keberkahan lawan inya, yang 10 tahun itu bisa dicapainya dengan 4 tahun. Artinya apa? Yang 4 tahun ini Allah Ta'ala berikan keberkahan di situ. Sama orang yang penghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran orang rata-rata andai 4 tahun. 4 tahun menghafal, mulai awal masuk rata-rata di situ 4 tahunan. Sekalinya tiba-tiba ada seseorang yang menghafal sekitar setahunan aja atau 2 tahun. Berarti dia tersebut diberikan Allah Ta'ala keberkahan pada dirinya tersebut. Nah, pada makanan pun kita disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala minta keberkahan. Allahumma, pas hendak makan kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan pada makanan ini. Fima razaqtana, pada apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami, yaitu makanan yang di hadapan kita. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Nah, keberkahan yang di dalam makanan ini artinya biar makanannya sedikit tapi bisa cukup untuk kenyang parut inya. Ketika Allah Ta'ala memberikan keberkahan di dalam situ. Tapi ada orang yang makan banyak cuma masih merasa lapar. Berarti di situ kada diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari segi dari segi fungsinya. Jadi fungsinya Allah Ta'ala berikan keberkahan itu. Fungsi rezeki yang kita makan, andai nasi dan iwaknya itu fungsinya untuk menganyangkan. Ketika Allah Ta'ala berikan keberkahan di situ, maka sedikit aja kita makan, parut kita sudah merasa cukup, merasa kenyang kita, merasa banyak kita makan makanan tersebut. Maka disitulah letaknya keberkahan yang Allah Ta'ala berikan, yang kita minta terus itu. Atau dari segi rasa. Terkadang makanannya biasa aja, makanan biasa, tapi Allah Ta'ala terkadang menimbulkan makanan yang rasa makanan yang biasa tadi mengalahkan rasa makanan yang harat-harat. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di keberkahan di dalam makanan tersebut. Makanya kita minta keberkahan dalam makanan. Banyak terkadang makanan yang nyaman-nyaman. Makanan yang nyaman-nyaman, tapi pas kita makan, parut kita, kenyang kita, cuma terasa biasa-biasa aja. Cuma ada Mbah Hanu, ada makanan yang biasa, yang kada tapi nyaman. Nah, cuma pas kita makan, kita tangguk, rasanya itu, rasanya merasa kita nikmatnya kerasaan. Itu artinya disitulah ada Allah Ta'ala berikan keberkahan di mana? Di dalam makanan. Karena ancak Habib kita berkisah, Habib kita lagi sidin waktu sekolah. Waktu sekolah sidin, dulunya sidin kalau hendak tulak ke sekolahan waktu malam-malam tuh, sanja-sanja tuh, sebelum maghrib hendak tulak ke sekolahan sidin bemasak dulu sidin, main panci, masak. Mbah sudah memadar, kena sidin campuri uyah sedikit, uyah. Habis itu karena orang dulu tuh pakai kayu memasak, pakai kayu. Sudah memadar, mati apinya. Habis itu sidin tinggalkan. Tulak sidin menuntut ilmu. Kepada guru-guru datang, sidin datangi, kepada guru-guru untuk ilmu. Pas sudah bulik, ujar sidin, sekali sudah bulik, ternyata nasi sudah masak. Karena sudah memadar tadi, ditinggalkan, pas sudah bulik nasi masak. Di situ sidin waktu makannya. Sudah datang menuntut ilmu, kau nasi, iwak ada juga waktu itu, iwak. Sidin sakit juga bahari.
iwak kadada, pokoknya cukup aja sudah. Nasi sudah ada, uyah-uyahnya, masin-masinnya sedikit. Itu yang dikawat, diambil. Diambil, itu yang dimakan ujar sidin, kebiasaannya. Nah, ternyata ujar sidin, rasa nasi yang aku makan dulu, yang hanya pina buyah-buyah aja, di sini rasanya kayaknya masih ada di sini. Masih ingat aku rasanya nasi yang dulu itu ujar sidin. Dan aku makannya merasa nyaman gitu-gitu. Nah, bahkan bisa mengalahkan makanan-makanan yang ada wah ini. Makanan daging, makanan ayam apa-apa tuh, ayam geprek, ayam apa-apa deh. Kentucky itu mengalahkan bahkan dari rasa yang pernah sidin makan yang waktu dulu itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Ta'ala yang memberikan keberkahan pada makanan. Makanya kita dianjurkan sebelum makan kita membaca doa barik lana. Itu. Kita yang mempunyai harta disinilah, wabarik li fima atait, berikan keberkahan ya Allah pada yang engkau berikan lawan ulun. Allah Ta'ala berikan harta lawan kita. Kalau Allah Ta'ala berikan harta lawan kita, terkadang sebulan kita menghabiskan uang. Orang yang diberi Allah Ta'ala uang 3 juta dia sebulannya, terkadang dia sudah merasa cukup. Anaknya 4, bininya sekong, rumahnya bayar listrik, bayar ini. Itu kalau Allah Ta'ala berikan keberkahan, 3 juta itu cukup. Untuk ini, untuk itu, untuk itu. Tapi kalau orang yang kada Allah Ta'ala berikan keberkahan di hartanya, maka terkadang 10 juta 1 bulan dia tidak merasa cukup. Kenapa? Karena keberkahan Allah Ta'ala cabut, tidak Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut. Nah, dari sinilah kita hendak minta keberkahan di setiap segi apapun yang Allah Ta'ala berikan lawan kita. Allah Ta'ala berikan kita harta sekalipun sedikit tapi cukup. Sekalipun sedikit tapi cukup, itu artinya berkah. Apakan lagi banyak. Yang sedikit aja kita sudah merasa cukup. Apakan lagi banyak, berarti tambah cukup lagi. Itulah yang kita pinta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan keberkahan. Kita mempunyai istri, Allah Ta'ala yang memberi. Para istri, ibu-ibu berisi laki, itu Allah Ta'ala yang memberi pian. Itu rezeki juga. Sebab-sebabnya macam-macam. Tapi itu pun rezeki. Laki-laki dengan bebinian dia dapat rezeki perempuan, perempuannya pun dapat rezeki dari segi laki-lakinya. Nah, artinya itu titipan Allah Ta'ala, berian Allah Ta'ala, kita pun minta berkah juga lawan istri kita. Minta berkah kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kebaikan yang ada pada istri kita ini ditambah oleh Allah Ta'ala. Kebaikan yang ada di wadah laki kita ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna barik li fima a'tait. Allahumma barik li fima a'tait. Barang yang kita milik, barang yang Allah Ta'ala berikan lawan kita. Andai kita berisi kendaraan, itu artinya barang yang Allah Ta'ala berikan lawan kita. Nah, kita pun minta keberkahan juga situ. Minta keberkahan. Biar barang yang Allah Ta'ala berikan, buruk aja andai kata buruk yang Allah Ta'ala berikan. Cuma itulah sudah yang kemampuan kita. Apa yang ada aja. Karena Rasulullah SAW yakul ma yajid wa yarkab ma yajid. Itu Nabi Muhammad SAW sidin memakan apa yang ada. Pokoknya apa yang ada dimakan. Maksudnya kada terlalu maksakan harus makanan nyaman, makan ini kada. Pokoknya apa yang mudah, apa yang tayasar, itu yang Rasulullah makan. Wa yarkabu ma yajid. Dan Nabi Muhammad menaiki kendaraan apa yang ada. Ada himar sidin tunggang himar, ada onta naik onta sidin, ada kuda naik kuda. Pokoknya apa yang ada aja sudah. Apa yang ada itu yang dipakai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bisi kendaraan buruk aja kita. Cuma kendaraan buruk tadi. Kalau Allah Ta'ala berikan keberkahan di kendaraan itu, maka dari segi awetnya dia akan awet. Satu berapa? Dari segi nyaman dipakainya dia akan nyaman. Kalau Allah Ta'ala berikan keberkahan. Jadi bahkan bisa mengalahkan kendaraan-kendaraan yang haram. Kendaraan yang buruk itu kalau Allah Ta'ala berikan keberkahan, kalah kendaraan NMAX yang hanyar tuh. Kalah.
dari segi rasanya ketika dipakai, kemudian dari segi keawetannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Makanya kita minta terus keberkahan lawan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita mempunyai benda yang baru, yang hanyar, HP hanyar, kendaraan hanyar, motor hanyar, rumah hanyar, itu kan kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi a'tana hada wa razaqnahu min ghairi haulin minna wala quwwah. Nas'aluka ya rabbana khairahu wa khaira ma suni'alah wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ketika kita mendapatkan benda yang hanyar apa aja? Baju hanyar, kendaraan hanyar, rumah hanyar, motor hanyar, semua apa-apa yang hanyar, benda yang kita dapat, maka kita mengucap doa lawan Allah Ta'ala dan syukur. Artinya alhamdulillah, segala puja bagi Allah Ta'ala yang memberikan aku ini, sedangkan aku tidak ada daya dan upaya. Aku tidak ada daya dan upaya, tapi Allah Ta'ala memberikan aku ini, alhamdulillah. Maka aku meminta kebaikan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadaku. Artinya kebaikan yang ada di situlah yang dinamakan keberkahan. Dan aku berlindung kejahatan-kejahatan apa yang ada pada benda itu. Nah, kita mempunyai kendaraan itu ada dua fungsinya. Terkadang kita bawa kebaikan, terkadang kita bawa kejahatan. Kendaraan yang kita bawa ke majelis, kita bawa nuntut ilmu, kendaraannya kita bawa begawi untuk menafkahi keluarga kita. Itu kendaraan yang kita bawa jalan ibadah. Artinya itu kebaikan. Nah, ada kendaraan yang Mbah Nu dibawa berjalanan, dibawa ke situ kemari, dibawa menjoblai. Dibawa andai hendak berjudi sana, kendaraannya dibawa ke sana menyawang ayam. Itu artinya kendaraan yang kada berberkah. Kendaraan yang tidak ada kebaikan di situ, yang tidak ada Allah Ta'ala berikan kebaikannya. Makanya kendaraan kita supaya di jalan yang baik aja, maka kita berdoalah minta berkah lawan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diberikan lawan kita. Situ kita akhirnya kita nyaman. Kendaraan yang kita pakai, baju yang kita nukar itu nyaman kalau hendak menuju ke jalan kebaikan. Karena doa kita yang pertama terus. Maka kita jangan meremehkan lawan doa-doa ini. Sedangkan Rasulullah atau perkataan ulama, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari otaknya ibadah, doa itu. Jangan kita remehkan, artinya kita hendaklah berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kenapa kita berdoa? Tadi sudah kita dengarkan, artinya menunjukkan bahwa kita ini sangat fakir lawan Allah Ta'ala, bahwa kita ini sangat menghajatkan lawan Allah, bahwa kita ini seorang hamba yang tulen bahasanya. Tidak ada yang kau mengabulkan hajat kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan sesuatu kecuali Allah. Nah, pas kita meminta lawan Allah Ta'ala, itu menunjukkan bahwa kita lemah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ujar Habib Abdullah bin Alawil Haddad, tadi yang syair yang kita dengar tadi. Nah, gad gafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sungguh ujar Habib Abdullah bin Alawil Haddad, kafani ilmu rabbi. Cukup Allah Ta'ala mengetahui min su'ali wa ikhtiyari, dengan permintaanku dan ikhtiar aku, pekerjaanku. Jadi sidin Allah Ta'ala tahu aja, aku sudah meminta lawan Allah Ta'ala, dan aku sidin sudah berusaha untuk melakukan supaya permintaan itu kabul. Kemudian fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari. Doa aku, ujar Habib Abdullah, doa aku lawan Allah Ta'ala, ibtihali. Kemudian ibtihal, arti ibtihal ini sangat mengharapkan lawan Allah Ta'ala. Syahidun li biftigari, itu menjadi saksi bahwa aku ini orang fakir, bahwa aku ini udah sedin membutuhkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi falihada sirri ad'u, oleh karenanya aku berdoa. Kenapa aku berdoa? Karena ujar Habib Abdullah bin Alawil Haddad, menunjukkan kefakiran aku, menunjukkan bahwa aku sangat menghajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Al-Quran. Ya ayuhan nasu antumul fugara'u ilallah. Hai sekalian manusia, kalian akan selalu
Kalian adalah orang-orang yang menghajatkan, orang-orang fakir. Tapi fakirnya kemana? Ilallah, yang menghajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala yang maha kaya dan maha terpuji. Kemudian ujar Habib Abdullah, falihadza sirri ad'u, karena inilah rahasia inilah aku berdoa. Kapan? Fi yasari wa asari, pada waktu mudah dan pada waktu sulit. Jadi aku waktu nyaman aku tetap berdoa, waktu ngalih aku tetap berdoa juga, ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Waktu senang tetap berdoa, waktu sedih aku pun tetap berdoa, ujar dia. Waktu rezeki yang banyak tetap aku berdoa, waktu rezeki yang sempit tetap aku berdoa lawan Allah Ta'ala. Ketika aku sehat, ujar Habib Abdullah, aku tetap berdoa lawan Allah Ta'ala. Ketika aku sakit pun aku tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena menunjukkan, ujar sini, aku itu seorang hamba yang sangat fakir, seorang hamba yang sangat mengharapkan kepada Tuhannya, yang sangat mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini permintaan yang di dalam kunut kita baca, wa barik li fima a'tait. Ini maknanya biar luar biasa. Kenal banyak. Artinya berikan keberkahan pada apa saja yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Apa aja yang Allah Ta'ala berikan, kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ada perkataan pujangga atau syair, habbah idza barakhul maula talaqil hubub. Sebiji aja ujar sidin, satu biji. Amun Allah Ta'ala berikan keberkahan di satu biji tadi, dia fungsinya bisa seperti 100 biji. Jadi kita bisi anak sekong, kalau Allah Ta'ala berikan keberkahan lawan anak sekong tadi, itu dia bisa berfungsi seakan-akan kita punya anak yang 100, yang banyak. Seakan-akan kita mempunyai anak yang banyak kalau Allah Ta'ala berikan keberkahan lawan anak kita. Makanya di situ kita minta. Kalau Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada istri kita, maka seakan-akan yang seekung tadi yang seekung tadi seakan-akan banyak, seakan-akan banyak. Seekung aja orangnya, kau bertetapas, kau memasak, kau mau ibu anak, kau kesini ke pasar, kemana-mana, pada orang seekung aja. Artinya apa itu? Artinya Allah Ta'ala berikan keberkahan lawan istri kita tadi, yang kadang-kala digawe orang, yang kadang-kala digawe sorangan, yang seharusnya digawe orang berempat, bini kita menggawinya sorangan aja. Artinya ini dapat keberkahan situ lawan bini kita tadi. Laki sama, laki yang kadang-kala digawe sorangan, tapi laki kita kawa, laki bian-bian kawa menggawi yang digawi orang berempat. Artinya keberkahan ada di situ, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rugi mana kita? Rugi mana kalau sembahyang subuh kita ketinggalan kunut? Rugi, karena doanya luar biasa. Tiap-tiap kalimat, tiap-tiap ibarat di sini, yang sudah banyak yang kita bahas semalam. Kita membahas ini sekitar 3 minggu. 3 minggu sampai ke sini doa kunut. Doa kunut sekitar 3 pertemuan masih di sini. Karena makna doanya itu yang sangat banyak luar biasa lah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta keberkahan di bulan Rajab, kemudian keberkahan di bulan Sya'ban, juga keberkahan nantinya di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin bi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.